Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang ruang lingkup BIKA keagamaan, yaitu dengan teman saya yaitu Anip Rahmadani, Aulia Rinaldi, Dilah, dan saya sendiri yaitu Hadi Rusadi. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut ini. Pengertian bimbingan. Bimbingan dan konseling berasal dari kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan dapat diartikan sebagai petunjuk, penjelasan, cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, pimpinan. Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance. Dalam Kamus Bahasa Inggris dapat ditemukan bahwa kata guidance berasal help of advice. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah dikemukakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Jadi dapat disimpulkan, bimbingan itu yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Pengertian konseling. Istilah konseling digunakan untuk menggantikan istilah penyuluhan yang selama ini menyertai kata bimbingan, yaitu kesatuan istilah bimbingan dan penyuluhan. Penyuluhan sama artinya dengan konseling. Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin consilium, yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan, yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Konseling memiliki ciri-ciri pokok, yaitu yang pertama, konseling melibatkan dua orang yang saling berkaitan. Yang kedua, model interaksi di dalam konseling itu terbatas pada dimensi verbal. Yang ketiga, interaksi antara konselor dan klien berlangsung. Dan yang keempat, tujuan dari hubungan konselor. Yang kelima, konseling merupakan proses yang dimensi. Yang keenam, konseling didasari atas penerimaan konselor secara wajar tentang diri klien. Perbedaan bimbingan dan konseling umum dengan bimbingan konseling Islam menurut Thohari Musnamar. Di antaranya yaitu pada umumnya konsep layanan bimbingan dan konseling barat hanyalah didasarkan atas pikiran manusia. Yang kedua, konsep layanan bimbingan dan konseling barat tidak membahas masalah kehidupan sesudah mati, sedangkan konsep layanan bimbingan dan konseling Islam meyakini adanya kehidupan sesudah mati. Yang ketiga, pada umumnya di barat proses layanan bimbingan dan konseling tidak dihubungkan dengan Tuhan maupun ajaran agama. Dan yang keempat, konsep layanan bimbingan dan konseling barat tidak membahas dan mengartikan diri dengan pahala dan dosa, sedangkan menurut bimbingan dan konseling Islam membahas pahala dan dosa yang telah dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Metode konseling agama. Dalam proses kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling pada umumnya, bimbingan dan konseling agama pada khususnya di sekolah, salah satu komponen yang penting adalah metode yang perlu diterapkan. Ada beberapa metode yang wajib dipakai dalam bimbingan dan konseling agama, di mana sasaran adalah mereka yang berada di dalam kesulitan mental, spiritual disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari dalam dirinya sendiri,
seperti tekanan batin, depresi mental, gangguan perasaan, emosional disturbance, tidak mampu mengadakan konsentrasi pikiran, dan gangguan batin lainnya yang memerlukan pertolongan, dan juga disebabkan oleh faktor-faktor dari luar dirinya seperti pengaruh diri, lingkungan hidup yang menggoncangkan perasaan, misalnya orang yang dicintai telah meninggalkan dirinya, pekerjaan rumah yang berat sehingga menghambat proses belajar mengajar di sekolah, dan lain-lain. Penyebab yang banyak menimbulkan hambatan batin anak bimbing. Berikut hasil diskusi atau wawancara kepada salah satu guru yang ada di HISU oleh Bapak Haris. Maaf Pak, sebelumnya kami dari mahasiswa Daerah Hamkai ingin observasi atau mewawancarai kalian atau berdiskusi lah berbicara kita silakan. Ya. Belum hadir lagi dan ini kan kami ketahui Tiane sebagai guru kita di sekolahan sini. Menurut Ian, apa bilang tuh bimbingan tuh awal konseling bimbingan itu kan biasanya soal bermasalah. Yang bimbingan kan dalam artian itu merangkul siswa yang bermasalah, artinya memberikan arahan apa yang menyelesaikan masalah itu. Atau untuk konseling itu kan biasanya memberikan wawasan ke depannya kayak apa ini harus bagaimana, misalnya di asalnya misalnya dia seorang pemabuk, bagaimana dia supaya mencegah dari hal yang mengumpulkan ayam di konseling. Bagaimana menurut kalian? Di sini kan ada yang dampak yang biasanya ini paling sulit di sekolah sini tentang keagamaan biasanya masalah pada sembahyang. Artinya kan biasanya sembahyangnya cuma di sekolahan, sembahyang berjemaah, habis itu di rumah kan harus sembahyang lagi. Ya ayam pun ada. Mungkin itu urusan keluarga di rumah, tapi kan karena di sini mereka juga termasuk siswa di sini, jadi kami harus ekstra istilahnya memberikan bimbingan kepada siswa yang baik sembahyang dari yang mungkin itu. Untuk untuk siswa yang tidak sembahyang tadi kan atau ya secara umumnya ya, kalau secara umumnya kan kami sudah menasihati, memberikan ini contoh yang baik kan hukumannya nanti ke neraka kan, untuk kedepannya nanti juga kalau mereka tidak juga menurut, karena anak-anak keturunan mereka juga ikut seperti mereka kan, buah tidak jauh dari pohonnya. Jadi kami sangat fokus memberikan bimbingan yang terbaik untuk mereka dalam hal agama ini. Apalagi kan ini sekolah MTS, sekolahnya agama. Terima kasih. Kalau misalnya kan ya metodenya biasanya kan tergantung permasalahannya. Tapi ini kan untuk hal ini metode yang kami ambil ini metode ceramah atau apa ya istilahnya 4 mata lah, berapa dia dalam dua, jadi istilahnya kayak curhat sama siswa tersebut. Ya mungkin saja yang ingin kami tanyakan, kami minta maaf mengganggu waktu siang Pak Ais. Ya, kita lebih sharing lah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Salah dan hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.